Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya, Sabrina Sirait, dengan NRP akhir 025. Saya dari kelompok 2B, Manajemen Proses IT. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai Managed Security Service. Managed Security Service ini melindungi informasi perusahaan untuk menjaga tingkat resiko keamanan informasi sesuai dengan kebijakan keamanan dan privasi, menetapkan dan memelihara keamanan informasi dan peran privasi serta hak akses, melakukan pemantauan keamanan, dan tujuannya meminimalkan dampak bisnis dari kerentanan insiden keamanan informasi operasional dan privasi. Tujuan TI-nya sendiri yaitu kepatuhan dan dukungan TI terhadap hukum dan peraturan eksternal, resiko bisnis terkait TI yang dikelola, keamanan informasi, infrastruktur, dan aplikasi pemrosesan. Yang selanjutnya adalah praktek manajemen dan aktivitas. Yang pertama yaitu adalah DSS 05.01, yaitu melindungi dari malware, menerapkan dan memelihara langkah-langkah pencegahan, detektif dan korektif di tempat, terutama patch keamanan terbaru dan pengendalian virus di seluruh perusahaan untuk melindungi sistem informasi dan teknologi dari malware, misalnya virus, worm, dan spam. Aktivitas yang dilakukan adalah mengkomunikasikan kesadaran perangkat lunak berbahaya dan menegakkan prosedur dan tanggung jawab perusahaan. Install dan aktifkan alat perlindungan perangkat lunak berbahaya di semua fasilitas pemrosesan dengan file definisi perangkat lunak berbahaya yang diperbarui sesuai kebutuhan. Distribusikan semua perangkat lunak perlindungan secara terpusat menggunakan konfigurasi terpusat dan manajemen perubahan, filter lalu lintas masuk, seperti email dan unduhan untuk melindungi dari informasi yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua yaitu DSS 05.02, mengelola jaringan dan konektivitas. Menggunakan langkah-langkah keamanan dan prosedur manajemen terkait untuk melindungi informasi melalui semua metode konektivitas. Aktivitasnya yaitu berupa berdasarkan penilaian risiko dan persyaratan bisnis, buat dan pertahankan kebijakan untuk keamanan konektivitas. Izinkan hanya perangkat resmi yang memiliki akses ke informasi perusahaan dan jaringan perusahaan. Konfigurasi perangkat ini untuk memaksa entry kata sandi. Menerapkan mekanisme penyaringan jaringan seperti firewall dan perangkat lunak pendeteksi instruksi dengan kebijakan yang sesuai untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Lalu enkripsi informasi dalam perjalanan sesuai dengan klasifikasinya. Yang terakhir, terapkan protokol keamanan yang disetujui ke konektivitas. Lalu yang ketiga adalah DSS 05.03, yaitu pastikan bahwa titik akhir, misalnya loop atau laptop, desktop, server, dan perangkat seluler, dan jaringan lainnya atau perangkat lain diamankan pada tingkat yang sama atau lebih besar dari persyaratan keamanan yang ditentukan dari informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim. Yang aktivitasnya berupa konfigurasi sistem operasi dengan cara yang aman, menerapkan mekanisme penguncian perangkat, mengenkripsi informasi dan penyimpanan sesuai dengan klasifikasinya, kelola akses dan kontrol jarak jauh, kelola konfigurasi jaringan dengan cara yang aman, menerapkan pemfilteran lalu lintas jaringan pada perangkat titik akhir, melindungi integritas sistem, memberikan perlindungan fisik perangkat titik akhir, buang perangkat titik akhir dengan aman. Lalu yang keempat adalah DSS 05.04, memastikan bahwa semua pengguna memiliki hak akses informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka dan berkoordinasi dengan unit bisnis yang mengelola hak akses mereka sendiri dalam proses bisnis. Aktivitasnya berupa menjaga hak akses pengguna sesuai dengan fungsi bisnis dan persyaratan proses. Secara unik mengidentifikasi semua aktivitas pemrosesan informasi berdasarkan peran fungsional, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa semua peran didefinisikan secara konsisten. Autentikasi semua akses ke aset informasi berdasarkan klasifikasi keamanannya. Berkoordinasi dengan unit bisnis yang mengelola autentifikasi dalam aplikasi untuk memastikan bahwa kontrol autentikasi telah dikelola dengan benar. Mengelola semua perubahan akses agar berlaku pada waktu yang tepat hanya berdasarkan transaksi yang disetujui dan dokumentasikan oleh individu manajemen yang ditunjuk. Lalu pisahkan dan kelola akun pengguna istimewa, lakukan tinjauan manajemen reguler untuk semua akun dan hak istimewa yang terkait. Lalu yang selanjutnya adalah DSS 05.05, menetapkan dan menerapkan prosedur untuk membatasi
dan mencabut hak akses ke tempat, bangunan, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis. Termasuk keadaan darurat, akses ke tempat, bangunan, dan area harus dibenarkan, disahkan, ditebang, dan dipantau. Ini harus berlaku untuk semua orang yang memasuki tempat, termasuk staf sementara, klien, vendor, pengunjung, atau pihak ketiga lainnya. Aktivitasnya yang berupa mengelola permintaan dan pemberian akses ke fasilitas, pastikan bahwa profil akses tetap terkini. Catat dan pantau semua titik masuk ke situs TI. Daftarkan semua pengunjung termasuk kontraktor dan vendor ke situs. Instruksikan semua personel untuk menampilkan identifikasi yang terlihat setiap saat. Mengharuskan pengunjung untuk dikawal setiap saat berada di lokasi. Jika teridentifikasi seorang yang tidak didampingi, tidak dikenal, yang tidak mengenakan tanda pengenal staf, beritahu petugas keamanan. Batasi akses ke situs TI yang sensitif dengan menetapkan batasan perimeter seperti pagar, dinding, dan perangkat keamanan di pintu interior dan eksterior. Lalu yang terakhir, melakukan pelatihan kesadaran keamanan fisik secara teratur. Yang selanjutnya adalah DSS 05.06, menetapkan perlindungan fisik yang sesuai, praktik akuntansi, dan manajemen inventaris atas aset TI yang sensitif, seperti formulir khusus, instrumen yang dapat dinegosiasikan, perintah tujuan khusus, atau token keamanan. Aktivitasnya berupa menetapkan prosedur untuk mengatur penerimaan, penggunaan, pemindahan, dan pembuangan formulir khusus dan alat keluaran ke dalam, di dalam dan di luar perusahaan. Tetapkan hak akses untuk dokumen sensitif dan perangkat keluaran berdasarkan prinsip hak istimewa paling rendah, menyeimbangkan risiko dan persyaratan bisnis. Buat inventaris dokumen sensitif dan perangkat keluaran, dan lakukan rekonsiliasi rutin. Menetapkan perlindungan fisik yang sesuai atas formulir khusus dan perangkat sensitif, hancurkan informasi sensitif, dan lindungi perangkat keluaran. Dan untuk yang terakhir yaitu DSS 05.07, menggunakan alat deteksi, instruksi, pantau infrastruktur untuk akses yang tidak sah, dan dipastikan bahwa setiap peristiwa terintegrasi dengan pemantauan peristiwa umum dan manajemen insiden. Aktivitasnya berupa catat kejadian terkait keamanan yang dilaporkan oleh alat pemantauan keamanan infrastruktur, mengidentifikasi tingkat informasi yang akan direkam berdasarkan pertimbangan risiko, tetapkan dan komunikasikan sifat dan karakteristik potensi insiden terkait keamanan sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dampaknya dipahami untuk memungkinkan respon yang sepadan. Tinjau log peristiwa untuk teratur untuk memungkinkan insiden. Memelihara prosedur pengumpulan bukti sesuai dengan aturan bukti forensik lokal dan memastikan bahwa semua staf mengetahui persyaratannya, dan untuk yang terakhir pastikan bahwa tiket insiden keamanan dibuat tepat waktu saat pemantauan dan identifikasi potensi insiden keamanan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.